Pelajaran yang lalu kita telah belajar bersama bagaimana Allah seperti gembala mencari orang berdosa yang digambarkan seperti seekor domba yang tersesat. Oleh karena Allah begitu mengasihi kita, Ia mencari kita dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau bertobat, yaitu berhenti melakukan dosa dan kejahatan. Nah, hari ini kita masuk di dalam pelajaran 6. Yesus memanggil Matius di materi halaman 40 sampai 41. Nah, kalau mendengar kata Matius, kita akan ingat dengan kitab pertama di Perjanjian Baru, yaitu Matius. Lalu, siapakah Matius itu? Alkitab mencatat bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, pada zaman itu pemungut cukai sangat dibenci oleh bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan pemungut cukai. Pekerjaan seorang pemungut cukai atau pemungut pajak adalah mengumpulkan uang dari rakyat Israel untuk diberikan kepada penjajah pada waktu itu yang adalah bangsa Romawi. Jadi kebencian rakyat Israel kepada pemungut cukai bukan hanya itu saja, tetapi mereka tidak suka kepada pemungut cukai karena pemungut cukai biasanya mengumpulkan sejumlah uang atau mengambil uang lebih besar daripada yang harusnya mereka ambil. Dalam artian, mereka mengambil banyak keuntungan yang tidak baik dari rakyat Israel. Dan keuntungan itu disimpan untuk diri sendiri. Sehingga hal itu membuat rakyat Israel sengsara. Itulah sebabnya bangsa Israel menganggap pemungut cukai sebagai orang berdosa dan mereka harus dijauhi. Jarang sekali ada orang Israel mau berteman dengan seorang pemungut cukai. Nah, di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 dikatakan di sana, suatu hari Tuhan Yesus melihat seorang bernama Matius. Dia sedang duduk di rumah cukai yang adalah tempat kerjanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Matius, "Mari ikutlah aku." Tanpa berkata apapun, Matius segera berdiri dan mengikut Tuhan Yesus. Yesus dan para muridnya pergi ke rumah Matius untuk makan bersama. Nah, bukan hanya mereka saja yang makan di rumah Matius. Banyak pemungut cukai lainnya yang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang heran dan marah melihat kejadian itu, terutama orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pun bertanya kepada murid-murid Yesus. Mereka bertanya, "Mengapa guru kalian bergaul dengan orang-orang yang berdosa? Bukankah mereka melakukan hal yang tidak baik?" Nah, orang-orang Farisi dan rakyat Israel pada waktu itu merasa Tuhan Yesus tidak pantas dan tidak baik berteman dengan orang-orang berdosa, yaitu pemungut cukai. Karena para pemungut cukai yang makan dengan Yesus dan murid-muridnya sudah melakukan kejahatan dan dosa. Jadi mereka mengatakan Tuhan Yesus dan murid-murid lainnya tidak pantas untuk makan dengan pemungut cukai. Tetapi kemudian Yesus menjawab orang-orang yang bertanya itu. Ia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergi dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, tabib artinya dokter. Jadi Tuhan Yesus berkata orang sehat tidak perlu dokter. Yang perlu dokter hanyalah orang sakit. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus seperti dokter datang menyelamatkan orang berdosa yang bagaikan orang sakit.
Jadi Tuhan bukan datang hanya kepada orang-orang benar saja, melainkan kepada orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa dan Tuhan mau berteman dengan mereka. Bahkan memanggil Matius yang adalah pemungut cukai menjadi muridnya. Sehingga sejak saat itu Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikuti Yesus seumur hidupnya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi kita sebagai orang berdosa. Ia ingin memulihkan hidup kita sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Sebab itu, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita yang kita lakukan dan kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita bersyukur Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau datang dari sorga menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita. Matius Pasal 9 ayat 13 kembali mengingatkan kita, yaitu jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sampai di sini pelajaran kita akan masuk di bagian tugas. Tugas kita adalah mengerjakan aktivitas halaman 43. Di sana ada sebuah tabel dengan judul dosa yang ingin saya tinggalkan. Silahkan menulis dosa-dosa yang ingin kalian tinggalkan, minimal 3 dosa yang ingin kalian tinggalkan. Misalnya, Miss berikan contoh. Misalnya saya tidak ingin lagi berkata kasar. Saya tidak ingin lagi mengganggu adik misalnya. Nah, tabel yang di bawahnya silahkan tulis doa pengakuan dosamu di hadapan Tuhan. Jadi kalian mohon ampun di hadapan Tuhan untuk segala dosa-dosa yang sudah kalian lakukan. Kalian mohon ampun dan berjanji bertobat untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Di halaman berikutnya, halaman 44, bagian evaluasi, silahkan mengerjakan. Ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan membaca kembali materi atau kitab Matius 9 sehingga kalian boleh menjawab setiap soal yang ada. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.